Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi Oracle Academy-nya. Sekarang kita masuk ke section ke-6. Ya, jadi section ke-6 ini sudah mulai seru gitu ya. Karena di section 6 ini kita sudah mulai menggunakan yang namanya join ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari waktu database design, semua tabel atau database yang kita buat itu selalu lebih dari satu tabel ya. Walaupun dari section 1 sampai 5 ini kita belajarnya masih melakukan operasi di satu tabel saja. Nah, di section 6 ini kita sudah mulai masuk menggunakan beberapa tabel untuk kita lakukan select atau mengambil data dari beberapa tabel atau tabel gitu. Nah, nanti di section 6 ini kita akan mencoba melihat proses join itu. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar yang namanya cross join dan natural join. Kemudian nanti yang kedua itu kita melihat lagi atau kita bedah secara detail ya untuk klausa yang baru lagi ini, yaitu klausa join. Oke, yang ketiga nanti kita akan belajar inner dan outer ya, inner versus outer joins. Oke, kemudian nanti yang terakhir adalah self join atau hierarchical query. Ya, jadi kan kemarin kita di database design sudah kenal yang namanya entitas atau entity yang berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini nanti bisa kita lakukan proses SQL-nya atau mengambil datanya itu dengan yang namanya self join ini ya, self join. Jadi kan dia seolah-olah mengambil dari dua tabel berbeda padahal sebenarnya itu dari tabel yang sama. Nanti kita akan lihat gitu, oke. Jadi itu materi untuk section 6 ini ada 4 ya. Semoga videonya nggak terlalu panjang, tapi kalaupun panjang ya kalian bisa pilih-pilih saja mana yang mau kalian dengarkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cross join dan natural join. Oke, untuk yang pertama yaitu cross join dan natural join. Jadi ini yang sebenarnya adalah proses join atau menggabungkan dua atau lebih tabel, beberapa tabel menjadi satu dalam satu select statement atau select SQL statement itu yang paling simple. Tapi dengan catatan rancangan tabel atau rancangan ERD-nya itu harus tepat. Ya, harus benar-benar baik, baru nanti cross join dan natural join ini bisa digunakan ya, akan memberikan output yang sesuai juga. Oke, sebelum kita lihat bagaimana cara membuat statementnya dengan menggunakan cross join dan natural join, perlu kita pahami bahwa nanti kalau kita belajar join ini sama seperti yang sebelumnya juga, ada dua jenis atau dua cara melakukan join. Ada yang menggunakan ANSI atau ISO SQL 99, dan ada juga yang menggunakan Oracle Proprietary Joins. Oke, jadi ada dua cara bagaimana kita bisa melakukan join ini. Ya, nanti kita akan coba pelajari semua. Tetapi yang jelas selama kita belajar Oracle, kita bisa menggunakan keduanya ini. Ya, entah mau pakai yang ANSI atau mau pakai yang Oracle, tidak ada masalah. Begitu juga dengan nanti misalkan kalian mengerjakan TR atau mengerjakan tugas, kalian boleh pakai yang manapun. Ya, jadi mau pakai yang ANSI, kalau lebih nyaman pakai ANSI, silahkan. Pakai Oracle juga sebenarnya nggak ada masalah. Jadi silahkan kalian pilih aja ya. Tapi seperti yang kemarin aku juga jelaskan, Oracle ini ya nanti bisa dipakainya hanya di Oracle. Di database yang lain, sistem database yang lain itu belum tentu bisa dipakai gitu.
Oke, ANSI ini aku nggak perlu jelaskan, ini cuman apa ya, deskripsi singkat tentang apa itu ANSI. Jadi ANSI itu adalah American National Standard Institute, dan dia ada penjelasannya sedikit di sini, aku nggak akan bahas. Kemudian, nah kita langsung masuk aja ke bagian join ya. Yang pertama itu adalah natural join. Oke, jadi natural join ini dia akan secara otomatis ya, natural itu kan berarti secara alami gitu ya. Jadi dia nanti akan bisa menggabungkan ya kolom-kolom yang ada dalam dua tabel. Jadi kolom-kolom di sana itu yang mempunyai nama sama. Jadi misalkan ada dua tabel nih, kemudian di tabel yang pertama itu ada, misalkan ini tabel ya, tabel pertama itu ada kolom namanya A, dan di tabel kedua ini ada kolom namanya B, namanya A juga, sorry ya. Jadi kolom A di tabel 1 dan kolom A di tabel 2. Nah itu secara otomatis bisa kita lakukan nanti namanya natural join. Nama sama plus tipe datanya juga harus sama. Oke, nah contohnya di sini nih ya. Jadi di tabel employee, aku akan zoom aja. Tabel employees ada kolom namanya job underscore ID. Oke, ini ya. Kemudian di tabel jobs, oke, di tabel jobs ini juga punya kolom yang namanya persis sama job ID ya. Dan di sini itu sebenarnya nama atau tipe data dari kolomnya ini juga sama ya. Jadi nanti job ID ini bisa dianggap berelasi ya. Kemudian nanti kita bisa panggil dia dalam bentuk natural join. Oke, jadi syaratnya natural join itu, yang pertama ada kolom yang namanya sama di dalam dua tabel yang berbeda. Kemudian kolom itu harus tipe datanya sama. Selain nama sama, tipe data juga harus sama. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat SQL-nya ya, berdasarkan dua tabel itu tadi. Oke, jadi aku akan buat di sini ya, select employee ID, kemudian misalkan last name. Oke, employee ID dan last name ini diambil dari tabel employee ya, tabel yang satu ini. Kemudian aku akan ambil job ID, job ID-nya, oke aku tulis aja deh job ID. Ya, job ID ini nggak masalah, biasanya diambil dari yang ini, employee-nya ya. Dan job title ya. Oke, jadi ini job title ini akan diambil dari tabel jobs-nya. Nah, from-nya ini, karena ini diambil dari dua tabel, itu kita harus tuliskan dua tabelnya ya, employees, kemudian kita natural join dengan jobs. Lihat ini, jadi select employee ID, last name, job ID, dan job title ya. Lihat ini diambil dari dua tabel yang berbeda ya. Job title terutama ini diambil dari jobs gitu. Job ID-nya ini dia akan ngambil yang foreign key. Jadi biasanya dia akan ngambil yang employee-nya ini. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, natural join-nya ini dipakai di dalam klausa from. Ya, natural join ini. Oke. Kemudian supaya nggak terlalu banyak data yang muncul,
aku batasi aja, misalkan employee ID between and misalkan gini aja lah. Oke, jadi supaya datanya nggak muncul banyak. Oke, misalkan aku eksekusi ini. Oke, nah ini adalah data dari dua buah tabel, jelas ya, tadi ada jobs dan employees. Kemudian nanti secara otomatis job ID-nya ini aku buka lagi ini. Nah, job ID-nya ini akan dicocokkan. Jadi kalau misalkan di sini aku zoom lagi ya. Di sini adalah ADPress. Ya, nanti dia akan melihat tabel jobs ini. ADPress itu job title-nya apa. Kemudian ADVP itu job title-nya apa. Oke, kemudian nanti ada apa lagi di sini? Misalkan IT Proc gini. Nanti dia akan mencari di tabel jobs-nya itu IT Proc itu apa. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang seharusnya kalian sudah bisa membayangkan. Jadi seperti inilah proses penggabungan antara dua tabel. Ya. Nah, kebetulan di sini cara menggabungkannya menggunakan kolom job ID ini. Ya, jadi dia akan mencocokkan job ID yang ada di tabel employees, kemudian dia cocokkan dengan yang ada di tabel jobs. ADPress, presiden, berarti ADVP, administration vice president, IT Proc, programmer, STMan, stock manager, dan seterusnya. Oke, jadi itu untuk yang natural join. Oke, sebenarnya natural join ini simple ya, paling simple dan paling sederhana, karena kita tidak perlu menentukan kolom mana yang akan dijadikan patokannya, ya. Pokoknya kalau kita mendesain database-nya itu benar atau baik, nanti pakai natural join ini akan langsung bisa jalan secara otomatis ya. Karena kan kita mendesain selalu memperhatikan ini, nama-nama kolomnya, memperhatikan tipe-tipe datanya ya. Jadi kalau sama ya pasti nanti pakai natural join itu langsung bisa jalan. Oke, itu untuk natural join. Ini contoh yang lainnya. Ya, kalian bisa coba aja. Sebenarnya nggak beda jauh ya gitu. Oke, kemudian ada juga yang namanya cross join. Nah, cross join ini mirip dengan natural join, cuman natural join ini kan akan mencari yang nilainya sama. Oke, kalau kita perhatikan tadi di hasilnya ini, kalau natural join itu kan dia akan mencari ADPress ini pasangannya yang mana di dalam jobs. Nah, kalau cross join itu enggak, jadi semua baris itu akan digabung-gabungkan ya, digabung-gabungkan. Jadi bisa menghasilkan tabel yang banyak. Jadi misalkan gini, jadi kalau ada satu tabel berisikan 20 baris, kemudian dia di cross join dengan tabel yang berisi 100 baris, nanti dia akan menghasilkan 20 kali 100, 2000 baris. Jadi yang sama maupun yang nggak sama itu akan dimunculkan semua. Oke, coba aja kita langsung rubah ini. Ya, ini aku ganti langsung cross join aja. Gini ya. Oke, ini hasilnya 10 row baris, 10 baris ya. Ini aku akan coba cross join. Oke, job ID-nya ini harus dihapus ternyata. Oke, job ID-nya ini jangan dipakai karena cross join ya. Oke ya, nih.
Oke, ini menghasilkan banyak. Jadi lihat di sini, king ini digabungkan dengan presiden, digabungkan dengan administration vice president, administration assistant, dan seterusnya ya. Jadi cross join ini kayak menggabungkan semua baris dengan baris yang ada di tabel satunya. Jadi kalau di tabel employee dengan jobs ini, semua baris dalam tabel employee akan digabungkan atau dicocokkan dengan semua baris di tabel jobs. Oke, aku akan coba kasih lihat gambarannya di sini ya. Jadi kalau natural join dia akan cek aja adpress ini yang mana di sini adpress. Oke, yang ini. Oke, udah muncul jadi satu. Nah, kalau cross join itu enggak. Satu baris ini akan dicocokkan dengan ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan ini. Terus semuanya ya, semua jobs ini akan dicocokkan. Setelah selesai semua dicocokkan, baru pindah ke employee selanjutnya, kembali dicocokkan dengan semuanya. Nah, ini yang menyebabkan outputnya itu nanti akan banyak sekali ya. Sesuai dengan yang tadi, kalau 20 dengan 100 baris akan menghasilkan 2000 baris. Ini. Jadi hati-hati kalau kalian menggunakan cross join, karena nanti kalau terlalu besar outputnya ini akan memperlambat kerja dari database-nya gitu. Jadi kalau dia ingin menampilkan data yang besar sekali itu kan akan bikin lemot gitu ya. Jadi nanti data yang disiapkan itu akan lama untuk muncul. Oke, jadi hati-hati ketika kalian menggunakan cross join. Oke, ya kira-kira seperti itu. Itu join yang paling sederhana dan paling simple, cross join dan natural join. Kalau mau menggunakan natural join bisa aja, asalkan itu tadi ya, tabel desainnya itu benar-benar baik sehingga ada tabel yang namanya sama dan ada ada kolom yang namanya sama dari dua tabel berbeda, dan kedua kolom itu tipe datanya juga sama. Oke, itu untuk subsection yang pertama, yang paling sederhana. Sekarang kita akan lebih detail lagi masuk melihat klausa join ini sebenarnya seperti apa. Kita masuk ke subsection yang kedua. Oke, untuk di subsection yang kedua ini kita akan masuk ke bagian join clause atau klausa baru lagi, yaitu join ya. Jadi nanti kita akan belajar ada dua yang menurut ANSI nanti ya. Ini menurut ANSI, yaitu nanti kita bisa pakai namanya using, dan nanti kita juga bisa pakai yang namanya on. Oke, kan tadi di subsection yang pertama kita belajarnya itu langsung kita sebutkan natural join atau cross join ya. Itu dengan syarat tadi tabel database-nya harus sesuai dengan ketentuan, yaitu kolomnya nama sama dan tipe datanya sama. Nah, sekarang kalau kita menggunakan dua klausa yang ini ya, klausa using dan klausa on ini, kita bisa secara eksplisit atau secara manual gitu ya, kita sebutkan langsung di dalam SQL statement kita mau pakai kolom yang ini atau kolom A ini untuk sebagai patokannya ya. Beda dengan yang natural join yang sebelumnya, itu Oracle yang akan mencarikan kolomnya. Kalau yang ini kita menyebutkannya langsung gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi using clause ini ya, ini perbedaannya dengan yang aku bilang natural join tadi ya. Kalau ada kolom yang nama sama tapi tipe datanya beda, itu akan menimbulkan error. Tapi kalau yang using ini karena kita bisa manipulasi atau kita bisa sebutkan secara manual itu tadi kelebihannya, ini masih bisa dipakai gitu ya. Oke, jadi di sini juga sudah disebutkan yang ketiga ini kolomnya itu harus disebutkan, sehingga walaupun berbeda tipe data, proses join tetap bisa dilakukan ya. Oke, sekarang kita akan lihat
code-nya. Jadi sebenarnya ininya aku buat sama aja. Jadi misalkan kita akan ambil first name, oke, kemudian last name, kemudian departemen ID, dan departemen name gitu ya, departemen name. Oke, kemudian from-nya employee, from employee. Nah, sekarang bukan natural join atau cross join, jadi join. Kemudian kita sebutkan nama tabel yang berikutnya. Jadi from employee di join dengan job, bukan job sih, departemen ya, sorry, departemen. Oke, jadi tabel employees ini akan di join dengan tabel departemen. Kemudian using ya, jadi kalau ini join, kemudian ada klausa baru lagi yaitu using ini ya, using kemudian nama kolomnya. Biasanya sih ditaruh di dalam kurung aja. Oke, seandainya where-nya ini nggak ada, oke, jadi kira-kira seperti ini aja. From employee, oke, lihat ya, ini from. Kemudian ada klausa baru join ini. Join ini kemudian kita sebutkan nama tabelnya yang akan di join, tabel keduanya. Kemudian kita jelaskan pakai kolom apa di joinnya. Di sini kebetulan yang sama itu adalah kolom departemen ID. Nah, kalau kita pakai using ini, tipe datanya departemen ID ini meskipun berbeda itu masih bisa dieksekusi. Sehingga kalau ini dieksekusi, hasilnya kira-kira menjadi seperti ini. Oke, ini dari tabel employee ya, first name, last name, departemen ID. Kemudian departemennya ini akan dicocokkan dengan tabel departemen gitu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, yang perlu kalian ingat cuman ini aja ya cara nulisnya ya. Jadi klausa join ini biasanya diletakkan setelah from. Oke, dia letaknya setelah from. Mau kalian tulis di samping atau mau tulis di bawah sini nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Masih bisa dieksekusi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Semoga kalian bisa ngerti ya. Jadi ya kayak gini, join setelah from, kemudian using. Nah, sebutkan di sini kolom yang akan dipakai sebagai tempat untuk mencocokkan data gitu ya. Lanjut lagi, ini sama, cuman kita bisa juga tambahkan where di sini ya. Ini ada where-nya. Where ini supaya membatasi baris yang muncul sehingga ya nggak terlalu banyak data yang ditampilkan. Jadi ini sama saja sebenarnya kalau kita perhatikan join-nya sama, cuman ini ada klausa where. Nah, sekarang satu SQL statement ini sudah mulai panjang gitu ya, klausa bermacam-macam. Jadi ada select, ada from, ada join. Ya, join dengan dipadukan dengan using, nanti ada join dengan on. Kemudian ada where. Nah, itu yang using. Jadi using seperti itu cara memakainya. Sekarang ada juga yang namanya on. Jadi nanti join on gitu ya. Seperti ini contohnya. Oke, jadi from kolom tabelnya dan dengan join dengan tabel yang mana gitu. Nah, kalau kapan kita menggunakan on ini akan bisa digunakan kalau pembandingnya itu yang sifatnya non equality. Jadi kita bisa membandingkan atau memilih datanya itu dengan operator selain sama dengan. Jadi kita bisa gunakan lebih kecil, lebih besar, atau between. Jadi nggak selalu sama dengan. Kalau yang kita pelajari selama ini kan masih sama dengan nih. Ini kan dia akan menyamakan data departemen ID yang 10 dengan data di employee yang 10. Ini kan departemen ID yang 10 di employee
dicari persamaannya dengan data di tabel departemen. Oke. Ya, jadi seperti itu. Itu selama ini kita masih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan on, ini kita bisa memanfaatkan operator-operator lainnya. Jadi nggak hanya sama dengan, tapi kita bisa pakai operator lainnya. Nah, ini di sini akan kita coba. Oke, jadi yang pertama ini supaya kita bisa lihat perbedaannya, kita coba pakai yang sama dengan dulu. Tapi di sini ada tambahan E dan C ini. Nanti aku akan jelaskan. Oke, ini aku akan buat sama. Select last name, kemudian job title. Oke, 2 aja. Kemudian from employees, join. Nah, from employees di sini ada E. Oke, E di sini maksudnya adalah alias. Ya. Jadi sekarang kalau kita mau manggil tabel employee, itu kita bisa singkat atau kita buat nama aliasnya itu menjadi E. Oke. Kemudian di sini ada jobs. Ya, ini semacam alias ya. Jadi sekarang C. Ya, jadi sekarang tabel employee supaya kita bisa panggil lebih ringkas atau lebih simpel itu kita tulis saja E. Dan tabel jobs itu misalkan J. Ya. Join jobs J on. Ya, sekarang e.jobid sama dengan j.jobid seperti ini. Nah, e.jobid maksudnya ini adalah nanti dia akan membandingkan job ID milik tabel employee. Ya, e.jobid itu maksudnya kolom job ID dalam tabel employee akan dibandingkan nilainya, kebetulan di sini masih sama dengan job ID yang ada di tabel C, yaitu jobs. Ya, daripada kita nulisnya kayak gini kan kepanjangan nih. Ya, sebenarnya gini bisa aja. Tapi ini kepanjangan ya, langsung ditulis saja aliasnya di sini ya. E.jobid sama dengan j.jobid. Nah, sekarang kalau ini dieksekusi ya seharusnya akan bisa aja ya. Jadi nanti akan dibandingkan job ID yang ada di tabel employee dibandingkan nilainya dengan job ID yang ada di tabel jobs, sehingga muncullah data seperti ini. Oke, itu on. Jadi ini masih yang sama dengan. Kemudian kalau mau digabungkan dengan where, aku tidak akan contohkan, jadi bisa aja langsung tulis saja setelah on itu tadi ya. Jadi setelah ini baru ditambah klausa where untuk membatasi barisnya aja. Oke, nah sekarang kita akan coba buat pakainya non equality. Jadi yang di sini ini bukan equal atau yang non equal ya. Oke, jadi misalkan pakai contoh yang ini aja, last name, kemudian salary, ini kan nama ini nama-nama kolom aja, jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, kemudian from employees, nah ini langsung join job grades. Oke. Ya, ini aliasnya dihilangkan. On. Nah, sekarang yang dimunculkan itu nanti adalah yang salary itu between. Oke, between lowest salary and highest salary ya. Jadi yang nanti data salary-nya ini
itu yang letaknya antara lowest dan highest saja, jadi nggak semuanya. Oke, mungkin aja kita coba eksekusi, semoga ada sih tabelnya ini. Oh, ada ya. Oke, jadi misalkan Vargas ini salary-nya itu 2.500. 2.500 ini letaknya di mana? Di antara lowest salary dan highest salary-nya ini dari 1000, di antara 1000 dan 2.999, sehingga dia masuk ke grade level A ya. Gitu nanti datanya. Oke. Ingat-ingat aja di sini. Nah, kalau pakai on di sini tuh nggak harus sama dengan, tapi bisa pakai between seperti ini. Ya, jadi grade-nya ini untuk menentukan si Vargas ini grade apa levelnya. Masuk kemana itu salary-nya ini kan dibandingkan dengan yang ada di sini ya. Jadi datanya di dalam job grades ini kan cuman grade level, kemudian lowest dan highest. Ya, datanya seperti itu. Nah, salary ini kan yang pastinya. Jadi nilainya ini akan dibandingkan dengan dua kolom ini. Sehingga yang dipakai itu adalah between, bukan sama dengan. Ya, itu yang on, contoh yang on. Oke. Kemudian using dengan on ini sebenarnya juga nggak hanya bisa menggabungkan dua tabel saja, tapi juga bisa menggabungkan 3 tabel. Ya, jadi both using and on can be used to join 3 or more tabel. Jadi sebenarnya kita bisa join itu sampai 3 atau bisa lebih tabel. Bahkan nanti kalau SQL-nya semakin rumit tuh ya bisa ngambil 4, 5, 7 tabel sekaligus tuh bisa saja sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel employee, tabel departemen, dan tabel location. Jadi ceritanya kita ingin mengetahui pegawainya itu kerja di lokasinya di mana gitu. Ya, di departemen apa dan di mana lokasinya bekerja, misalkan seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat atau aku tulis ulang aja, jadi sekalian kalian bisa lihat. Oke, jadi ini sama last name, kemudian department name, ya langsung dikasih alias as department. Kemudian city ini dari tabel. Jadi yang last name ini akan diambil dari employee, department name ini ada di tabel departemen, city ini ada di location gitu. Ini from employees. Oke, di join dengan departemen, departments ya, using departemen ID. Oke. Jadi employees akan di-join dengan departemen menggunakan departemen ID. Nanti hasilnya ini akan di-join lagi ya, location using ya from employees, join dengan departemen, pakainya departemen ID. Kemudian nanti di join lagi dengan tabel location menggunakan location ID. Oke, ya ini ada 3 ya, 3 tabel ya, employee, departemen, dan location. Oke, kalau ini dieksekusi, maka nanti hasilnya adalah ya, ini last name kan tadi tabel employee tadi aku sudah bilang, kemudian departemen ini dari tabel ya, departemen tentu saja, city ini dari tabel location. Nah, sehingga datanya ini menjadi satu kesatuan gitu ya, dari 3 tabel berbeda bisa menjadi satu hasil dengan menggunakan select statement. Nah, select statementnya ini memanfaatkan klausa join tadi ya. Kebetulan di sini pakainya using ya, pakainya using bukan pakai on.
Ya, karena yang dicarikan yang sama dengan, jadi nggak perlu pakai on gitu. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu klausa join, tapi yang menurut ANSI ya, bukan yang menurut Oracle. Jadi menurut ANSI ada dua kita bisa gunakan, yaitu klausa on dengan klausa using. Klausa on bisa dipakai tidak hanya sama dengan, bisa pakai between lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau using ini hanya bisa sama dengan. Kemudian dari keduanya ini yang membedakan dengan natural join dan cross join yang sebelumnya itu adalah kita menentukan langsung kolom mana yang akan kita pakai sebagai patokannya untuk menggabungkan dua tabelnya itu. Nah, kira-kira subsection kedua sampai di sini. Kita akan lanjut lagi masuk ke subsection yang ketiga, yaitu inner versus outer join. Ya, untuk subsection yang ketiga ini kita akan belajar inner dan outer join. Jadi sebelum masuk ke materinya, aku akan jelasin dulu menggunakan yang namanya diagram Venn sebenarnya ya. Ini aku sudah siapkan. Jadi selama ini atau selama yang kita pelajari, jadi yang dari subsection 1 dan kedua tadi, kita selalu membahas itu yang inner ya. Inner itu maksudnya gini. Jadi data yang muncul itu adalah hasil persilangan dari dua tabel. Jadi kalau mau digambarkan berarti data yang letaknya di warna biru ini. Oke, di bagian yang warna kuning yang sebelah sini, dengan misalkan data yang warna merah yang di sebelah sini, itu tidak pernah kita munculkan datanya. Jadi selalu data yang berada di lingkaran yang sebelah kanan ini yang berpotongan dengan lingkaran yang warna kuning ini. Jadi data yang di tengah-tengah ini. Oke, supaya kelihatannya aku ganti warna oranye sajalah. Nah, biar kelihatan ya. Jadi di sini data warna orange ini kan gabungan antara merah dan kuning ini, jadi data orange. Jadi data yang merupakan gabungan. Itu inner join sebenarnya. Jadi kalau nanti kita ketemu di materi yang ini, inner join ini. Jadi inner join itu sebenarnya adalah data yang ada di sebelah tengah ini, yang di tengah, yang merupakan potongan dari kedua belah data, kedua tabel data itu. Nah, dengan memanfaatkan outer ya, yang ini outer ini, kita nanti bisa memakai data yang warna merah ini yang tidak terpakai di sebelah sini dan data yang berwarna kuning di sebelah sini. Kalau kita mau pakai merah saja, itu nanti namanya left outer yang sebelah kiri ya, left outer. Kalau mau pakai data yang kuning saja, itu nanti namanya right outer. Oke, nanti ada namanya. Kemudian kalau kita mau pakai yang merah dan warna kuning, itu namanya full outer. Oke, jadi aku ulangi lagi. Yang orange di tengah ini adalah inner. Yang kiri itu nanti pakai namanya left outer. Yang kanan atau yang kuning itu adalah right outer. Kalau kita mau pakai semua, itu nanti namanya full outer. Full outer. Ya, full outer itu maksudnya yang merah dan yang kuning aja, yang oranye enggak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi tadi itu cuman gambaran aja ya bagaimana SQL itu sebenarnya bekerja. Jadi selama ini kita belajarkan yang inner aja. Oke. Ya, tadi ini aku juga ada jelasannya. Jadi menurut ANSI 99, join itu selalu menggabungkan data yang sifatnya match ya, yang benar-benar bersinggungan datanya. Jadi yang warna orange tadi itu biasanya disebut dengan inner. Nah, sekarang kita akan coba lihat left full dan right outer ya. Oke, langsung aja kita coba ini di sini. Ya, ini last name. Oke, jadi sebelum biar agak beda nanti aku jelasin. Department ID dan
department name from employee. Oke, lihat di sini ada E. Apa tadi ini kan alias berarti ya. Kemudian di sini aku tambahkan e.lastname seperti ini. Artinya ini adalah kolom last name dalam tabel employee gitu. Oke, nah sekarang kita akan buat dia menggunakan left outer join. Ya, left outer join. Kemudian di sini ada departemen D, ya departemennya aliasnya D. Kemudian perhatikan di sini, perhatikan di bagian sini ini D juga ya. Di sini juga D. Berarti ini adalah departemen ID miliknya tabel departemen. Di sini juga departemen miliknya tabel departemen. Oke, kemudian di sini pakainya on e.departemen ID sama dengan d.departemen ID. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, yang mana tabel yang left dan mana yang tabel right. Jadi sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan ya. To the left ya, di sini ada not that the table name listed to the left of the words left outer join yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau ini mau dijabarkan seperti ini ya, misalkan aku jadikan satu baris gini, tabel yang disebutkan di sebelah kiri dari kata-kata ini ya, left outer join, berarti tabel employee ya. Tabel employee ini adalah tabel yang letaknya di sebelah kiri. Sehingga kalau digambar ini, yang berwarna merah ini adalah tabel employees. Ya, yang merah ini tabel employees. Kemudian yang di sebelah kanan kata-kata left outer join ini kan tabel departments. Berarti departemen sini adalah tabel yang berwarna kuning ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk menentukan mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Tinggal lihat aja posisinya terhadap kata-kata ini ya. Berarti employee ini sebelah kiri, departemen sebelah kanan. Oke, kemudian misalkan kita eksekusi ini. Nggak kelihatan yang itu, coba aku misalkan sampai 30 baris coba. Oke, nah kalau 30 baris baru kelihatan. Jadi nanti ada ya, misalkan grand ini ya. Lihat data di sini nih minus gini. Oke, minus ini artinya adalah 0. Yang artinya lagi adalah grand ini ada di dalam tabel employee, tapi dia tidak punya departemen. Oke, jadi dia sebenarnya ada di dalam tabel employee, ya. Jadi grand ini sebenarnya ada di dalam tabel employee, tetapi dia tidak punya departemen. Sehingga sebenarnya kalau kita pakai yang inner, grand ini tidak akan muncul di dalam hasil pencarian atau dalam proses selectnya itu. Tapi karena kita pakai left outer, jadi semua tabel dalam employee itu akan dimunculkan meskipun sebenarnya dia tidak bersinggungan dengan tabel departemen. Ya, di sini. Itu ya, itulah left outer. Jadi ada data yang seperti ini yang departemen ID-nya itu 0 ya, nggak ada gitu. Oke, ini kalau kita pakai inner, grand ini nggak akan muncul. Ya, itu yang left outer kira-kira seperti itu. Nah, kebalikannya kalau misalkan kita mau pakai right outer,
Nah, ganti aja sehingga sekarang semua departemen akan dimunculkan. Kita akan lihat lagi grand ada apa enggak, Mas Yan. Nah, grandnya sudah enggak ada ya. Oke, tapi di sini juga belum kelihatan kalau right outer misalkan 100. Aku munculkan 100 data. Nah, ini ada ya yang paling bawah nih, row ke-40. Jadi ada namanya departemen namanya contracting. Oke, dengan ID 190. Tetapi tidak ada pegawai yang menempati posisi itu. Oke, paling bawah ada contracting 190 tapi tidak ada yang menempati posisi itu. Sehingga di sini dituliskan dengan 0 ya. Nah, karena kita pakainya right outer, jadi data yang dipakai itu adalah semua data di tabel departemen. Nah, ini tadi contohnya. Oke, kalau kita pakai inner sama, kontrak ini tidak akan pernah muncul di dalam proses select. Tuh, nah sekarang kalau kita pakai full outer, otomatis grand tadi, ya si grand tadi dengan contracting ini juga akan muncul. Karena kita akan ambil semuanya. Ya, ini ada grandnya dari employee yang tidak punya departemen dengan tabel departemen yang tidak punya employee. Oke, ya. Jadi kalau mau digambarkan secara mudah lagi ya, pakai diagram Venn itu tadi ya. Kalau aku ulangi lagi, kalau left outer berarti yang merah aja, kalau right outer yang kuning saja, kalau full outer yang merah plus yang kuning. Dan biasanya juga semuanya ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke materinya lagi. Nah, ini tadi ya. Contohnya right outer berarti tadi contracting itu tadi, left outer grand ini muncul. Kalau full outer keduanya muncul. Ya. Ini ada contoh yang lainnya, kalian bisa langsung coba saja. Jadi konsepnya sama aja. Kalau misalkan dia old job, ada punya pekerjaan sebelum menjadi presiden ini, vice president ini akan muncul. Tapi kalau enggak ya enggak akan muncul gitu. Contohnya King ini kan ceritanya bos yang paling atas. Nah, dia ini mulai di perusahaan tuh langsung jadi bos, jadi nggak ada pekerjaan sebelumnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk yang inner dan outer. Ya, inner kan kita sudah coba atau pelajari di sebelumnya, subsection sebelumnya. Nah, outer ini yang baru ya. Jadi outer ini ada 3 macam. Jadi ada full outer, itu semua data akan muncul. Kalau left outer berarti data yang sebelah kiri saja. Kemudian kalau right outer itu yang sebelah kanan saja. Oke, itu untuk subsection yang ketiga. Kemudian kita masuk ke subsection yang terakhir, yaitu self join dan hierarchy query. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas self join dan hierarchy queries. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, kemarin kita di database design sudah pernah melihat bahwa ada kemungkinan sebuah entity ini berrelasi dengan dirinya sendiri, ya, yang dilambangkan dengan adanya pig's ear ini ya. Ya, istilahnya pig's ear ini, yang melengkung ini. Nah, ini sebenarnya pasti nanti akan berhubungan juga dengan SQL statement yang akan dibuat. Ketika kita ingin misalkan mencari manajer dari seorang pegawai atau employee-nya ini. Oke, nah caranya yang paling mudah itu adalah memanfaatkan alias di dalam penyebutan atau penulisan nama
tabel, nama tabelnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Aku nggak akan coba aja, kita langsung bahas saja. Jadi sebenarnya ini kan mirip-mirip aja ya. Jadi select, kemudian ada kolom last name dengan kolom last name. Ya, jadi sebenarnya gini, last name yang di sini, kedua last name ini sebenarnya diambil dari tabel yang sama. Oke, jadi contohnya ini ada employees dan di sini adalah employees juga. Jadi keduanya diambil dari tabel yang sama. Oke, keduanya sama ya. Nah, untuk membedakan, ya ini juga sebenarnya kayak ngakalin SQL-nya aja sih. Jadi kedua tabel yang sama ini sebenarnya dibuat alias yang berbeda. Jadi yang pertama employees ini dibuat worker. Oke, aliasnya worker. Kemudian yang satunya dibuat menjadi namanya manager. Oke, jadi dibuat dua alias yang berbeda sehingga sekarang SQL-nya dalam tanda kutip menganggap bahwa ini diambil dari dua tabel yang berbeda, yang walaupun kenyataannya sama saja sih ya, kenyataannya tabel yang sama, yaitu tabel employees, tapi oleh SQL kita buat dia seolah-olah menjadi dua tabel yang berbeda, sehingga nanti di sebelah sini ini diambil ceritanya dari tabel namanya worker, yang sebelah sini ceritanya diambil dari yang tabel manager. Ya, jadi seolah-olah aja gitu kita ngakalin SQL-nya. Sehingga di sini digabungkannya worker manager ID dan manager.employee dia. Ya oke lah, sama gitu ya. ID. Sebenarnya kan ID-nya ini kan menunjuk kepada hal yang sama gitu ya. Oke, ya ini akan menggabungkan manager ID dibandingkan dengan employee ID. Ya, jadi kuncinya itu hanya di sini sih kalau mau self join itu atau join dengan dirinya sendiri adalah di penamaan alias untuk tabelnya ini dibuat berbeda sehingga dianggap oleh SQL itu tabel yang berbeda. Ya, kalau kalian tulisnya from employees join employees ini kan aneh gitu, bahkan mungkin bisa error ya. Oke, itu untuk self join, jadi kuncinya ada di sini aja. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi nanti ini di dalam SQL jadi menganggap itu ada dua tabel berbeda tadi ya. Ini ada worker, ini tabel manager. Oke, ya jadi seolah-olah punya dua tabel tapi yang sebenarnya adalah tabel employees dua-duanya. Oke, itu self join. Kemudian, nah ini yang agak rumit sedikit sih ya. Ini adalah hierarki ya. Hierarki ini juga sebenarnya sama dengan self join, cuman dia ada pengembangannya. Ya, contoh kita ingin melihat bagaimana komposisi di dalam perusahaan. Jadi kalau misalkan ini kan contohnya di sini adalah family tree ya. Jadi paling atas kakek nenek, punya anak, menikah, kemudian punya cucu dan seterusnya. Nah, di perusahaan kan juga sebenarnya bisa seperti ini. Yang paling atas kan vice presidennya misalnya, atau vice presidennya, kemudian di bawahnya punya beberapa vice presiden atau wakil, di bawahnya lagi punya manajer dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa di-query kan, itu dengan nanti namanya ini pakai start with, kemudian connect by prior, dan nanti kita bisa ngecek level ya. Start with, connect by prior, dan level. Oke, jadi kuncinya di 3 ini ya. Nah, ini kan yang di perusahaan tadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau perhatikan, jadi dari datanya itu sebenarnya kira-kira struktur perusahaannya seperti ini. Jadi ada bos yang paling besar namanya King. Di bawah King ini ada 3, Kochar, Dehan, dan Morgos. Morgos. Tiba Morgos punya Raj, kemudian Dehan punya Hunold, di bawah Hunold ada Ernst.
intinya ya ada yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada bawahannya, ada bawahannya lagi, ada bawahnya lagi, dan seterusnya. Nah kayak gini. Jadi kesannya earns ini nanti yang paling bawah, kemudian nanti setiap pekerjaannya diawasi oleh Hunord, kerjaan Hunord diawasi Dehan diawasi oleh bos paling tingginya yaitu King. Ya, ceritanya di perusahaan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ngecek hal itu semua. Tentu saja dengan yang namanya self join tadi ya, kita kan mau ngecek siapa manajer siapa ya. Nah, kayak gitu dengan memanfaatkan 3 klausa ini atau 3 kata kunci ini: start with, connect by prior, dan level. Kemudian dari penjelasannya, start with ini akan mengidentifikasi baris mana yang menjadi rootnya, yang paling atasnya itu yang mana. Ya, kalau ini kan kita nanti lihat pakainya King, yang paling atas itu King. Kemudian connect by prior ini explain how to do the interrow join, maksudnya bagaimana mereka join. Jadi garisnya ini itu ditentukan oleh apa? Itu yang menentukan adalah connect by prior. Kemudian level ini adalah yang paling atas, ini kan level paling tinggi. Di bawahnya ini level lebih rendah. Hunord Trust ini level bawahnya, dan seterusnya. Ya, level ini menentukan posisi mereka di bawahnya ini. Oke, sekarang kita akan coba aja langsung ini. Aku akan sambil jelaskan sedikit di query-nya ya. Ya, select employee ID, last name, job ID, manager ID. Oke. Nah, manager ID ini kan yang menentukan nanti ya gimana siapa manajernya siapa, kayak gitu ya, kayak self join tadi ya gitu. Kemudian ini dari satu tabel aja, employees. Oke. Nah, pakainya start with ini kan awalnya, puncaknya yang mana. Nah, kita kan tahu bahwa ceritanya King ini adalah yang paling tinggi. Jadi King ini kan dilambangkan dengan yang employee ID-nya sama dengan 100. Oke, jadi paling aman supaya pasti kita mendapatkan King itu dengan cara menyebutkan primary key-nya, employee ID, daripada kita menggunakan misalkan last name ya sama dengan misalkan King gini. Kalau misalkan kita pakai ini, ada kemungkinan pegawai lain tuh ada yang namanya juga sama King misalkan. Nah, nanti Oracle akan kebingungan mencari yang mana, King yang mana yang mau dipakai, dan mungkin cenderung bisa menjadi error karena ditemukan lebih dari satu data. Nah, supaya dapat yang paling tepat itu adalah menggunakan primary key yang pasti berbeda dari semua baris, yaitu menggunakan employee ID. Oke, kemudian connect by prior. Ya, garisnya yang menghubungkan mereka itu adalah employee ID dengan manager ID. Ya, employee ID sama dengan manager ID. Oke, kalau kita eksekusi ini jadinya ya sebenarnya sama aja sih dengan yang di materi ya. Oke, kan muncul employee ID, kemudian last name-nya, kemudian job ID-nya apa, dan manager ID-nya siapa. Oke, ini kita sudah mulai membuat yang namanya hierarki ya, mulai membuat hierarkinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita mau mencoba merangkai kata-kata ceritanya gitu ya, ini tinggal diubah aja pakai pipes kemarin, kemudian tambahin reports to, kita bisa lihat namanya langsung. Jadi misalkan kalau ini dicoba dieksekusi, nanti voucher reports to King, jadi langsung dalam tanda kutip dicariin lah ya. Jadi si Wallen ini akan melakukan report to Kochar, maksudnya bosnya dia itu adalah Kochar ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi aku bilang kurang tepat ya, karena pakai last name sama dengan King ini.
Tapi kebetulan datanya King ini cuma satu di dalam database, jadi ya aman aja dipakai. Kalau misalkan nanti ada ada data lain yang masuk, misalkan ada orang juga last name-nya sama-sama King persis, nanti ini bisa menjadi error. Tapi kebetulan ini datanya masih oke lah, masih nggak ada masalah dengan itu. Nah, sekarang ada satu kolom tambahan yang sebenarnya ini nggak ada di dalam database, ya, yaitu kolom level ini. Ya, level ini yang menentukan posisinya tadi ya, posisi dia di dalam perusahaannya ini level keberapa gitu. Ya, ini sebenarnya nggak ada di dalam tabel yang sebenarnya, cuman dia akan bisa muncul di sini. Oke, jadi yang paling atas itu levelnya biasa paling kecil, contohnya King itu level 1, kemudian di bawah-bawahnya itu level 2, si Kocar ini level 2, Wallen ini level 3, ya, Higgins level 3, Gates level 4, dan seterusnya. Ya, kita bisa memanfaatkan levelnya ini. Ya, level ini kolom tambahan yang dapat dimunculkan atau sejenis fungsi lah dia sebenarnya ini. Ya, level ini. Nah, level ini juga nanti bisa dipakai untuk melakukan proses aritmatika. Oke, jadi supaya bisa kelihatan levelnya langsung di dalam organisasinya itu ya, mungkin karena paling atas dia seperti ini. Kemudian kalau misalkan di bawahnya nanti akan ditambah underscore yang jumlah underscore-nya ini tergantung dari levelnya. Ya, contohnya di sini ya, level kedua itu dapat 2 garis underscore, kemudian kalau Wallen itu dapat 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin bawah dia, semakin bawahan dia akan mendapatkan underscore yang semakin panjang. Jadi seperti buka folder ya kelihatannya gitu. Ini jadi level itu kegunanya ya bisa buat seperti ini. Ya, karena dia juga bentuknya kayak number, makanya bisa dilakukan proses aritmatika. Oke, kemudian, nah ini kalian juga perlu hati-hati. Oke, jadi kalau misalkan kalian nanti menggunakan hierarkinya ini, kalian gunakan where, ya, where-nya di sini ya. Ketika kalian misalkan menghapus atau menghilangkan Higginsnya ini, jadi dalam perusahaannya itu sebenarnya seperti ini ya, Kocar, kemudian di bawahnya ada Wallen dan Higgins, kemudian di bawahnya Higgins ini sebenarnya ada Gates ya. Nah, kalau kalian hilangkan Higginsnya ini, nanti hasilnya itu Gates ini dianggap langsung ada di bawahnya Kocar. Jadi Kocar ini akan Higginsnya ini akan di skip ya, disilang atau di skip, sehingga Gates ini akan dianggap itu bawahannya Kocar. Oke, jadi hati-hati ketika kalian nanti menggunakan where kalau dalam pembuatan hierarki ini. Ya, ini bisa menimbulkan kesalahan karena nanti karena Higginsnya di skip gini, kebacanya Gates ini kan akan melapor atau bosnya itu adalah Kocar, padahal sebenarnya enggak. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat where dalam hierarki query. Nah, kalau misalkan kita pakai connect by prior-nya ini, kalau misalkan kita ingin menampilkan hanya bagian Higgins sampai di Higgins saja, di bawah Higgins ini tidak akan muncul apa-apa ya. Jadi kita cuma mau sampai di bagian Higgins saja, yang bawahnya enggak. Nah, kita bisa pakai N di dalam connect prior-nya itu ya, kita pakai last name-nya ini tidak sama dengan Higgins, maksudnya Higgins ke bawah ini di hapus misalkan. Nah, nanti otomatis Gates dan ke bawah ini juga tidak akan masuk ke dalam result-nya nanti. Oke, jadi bedanya kayak gitu. Kalau kita pakai where, nanti ya cuma nama itu aja yang hilang, tapi bawah-bawahnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita buat pakai connect by prior-nya ini, nanti
bawahnya ini justru yang hilang dan Higginsnya ini yang masih ada. Jadi ini ke bawah malah hilang gitu. Ya, yang perlu kalian perhatikan hati-hatinya di sana. Tergantung kalian kebutuhannya mau seperti apa. Mau pakai wear juga bisa, pakai ini apa namanya? Pakai di connect by priornya ini juga bisa gitu. Ya, ini aku cuman jelasin perbedaannya aja. Walaupun nanti ya kemungkinan untuk di SPC 1 belum terlalu dipakai sih ini sebenarnya, cuman ya sebagai pengetahuan aja. Siapa tahu nanti di tempat KP ataupun kalian ketika kerja ada query-query semacam ini, kalian bisa memahami maksudnya seperti apa. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja untuk subsection keempat. Jadi kita sudah bisa melihat sebuah tree structure seperti ini ya tadi ya, dan susunan dalam bentuk tree tadi ya, pohon. Jadi ada yang paling atas, kemudian di bawahnya ada cabang-cabangnya, dan kita bisa berjalan dari tiap level ya. Dengan tree walking ini maksudnya berjalan di tiap level itu. Apalagi kita bisa memanfaatkan kolom yang namanya level tadi ya, yang sifatnya number dan bisa dilakukan proses aritmatika di sana. Oke, jadi aku rasa cukup untuk subsection ke-6 ini atau subsection ke-4 di section ke-6 database programming ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.